الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخاتجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخاتجة الكبرى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Najan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin yaj'aluna minal ulama'il mu'amilin kama naqra'uha binajan Allah yudkhilu inna thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-mu'assisin wal mutabari'ina li hadzal majlis kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyam fa'na bi ulumihim fid dharain wa man aqra'uha bi niyatin Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaij ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, wabil khusus keluarga besar Ma'lim Ki Syafii Hazami Sahibul Majlis. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari Sabtu ini tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 September 2023. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti sekaligus melanjutkan pengajian tafsir Fadil, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan Al-Muhajjah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosanya diampuni beserta ilmu pengetahuan yang kita tuntut dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan membaca tafsir Fadil ayat 35 suratul Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Qauluhu ta'ala, firman Allah tersebut di atas, kata Syekh Wazin menafsirin ayat pertama yaitu ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Allah berfirman, ya, berbicara kepada hamba-hambanya yang beriman dengan firman-Nya, wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqu di sini ditafsir oleh Syekh Wazin khofu. Ittaqu tafsirnya khofu Allah, takut. Jadi kita di sini disebut takutlah kamu, Allah yang suruh, bukan Syekh Wazin. Jadi Syekh Wazin, Allah berfirman memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk selalu takut. Takutlah kalian akan Allah. Nah, takutnya ini bukannya takut kayak orang takut melihat macan. Kalau orang ada macan takut, berarti kan kabur. Nah,
Orang takut buaya, menjauhi buaya gitu. Nah, kalau takut sama Allah bukan dengan cara seperti itu. Nah, bitarkil manhiyat. Nah, jadi takut sama Allah dengan cara apa? Meninggalkan seluruh yang dilarang. Nah, itu artinya takut. Kalau kita takut sama ular kan berarti kita lari dari ular. Maksudnya kita harus lari dari Allah, bukan itu. Takut akan Allah dengan cara tarkil manhiyat, apa, meninggalkan yang dilarang. Nah, itu pengertian takut. Nah, kemudian perintah yang kedua, Allah perintah kedua bagi kita semua, wabtagu ilaihil wasilata. Wabtagu artinya, nah ini ada tafsirnya udhu. Jadi kalau kita baca Quran nggak baca tafsir, kita nggak tahu. Udhu, kan ada orang yang ngaji tafsir nggak pakai tafsir, langsung Quran aja mushaf, gitu. Belum tentu benar. Jadi wabtagu yang ada apa? Udhu, carilah. Carilah, kalau kita bilang tuntut. Kalau utlubu ilmu ada yang nuntut ilmu. Nah, utlubu ada tuntutlah. Kalau kita bilang carilah kalian ilaihi. Nah, carilah al-qurba gitu. Nah, carilah apa ya? Al-qurb. Cari apa nih? Dekat. Al-qurb, nah ini bisa juga al-qurub. Qurub itu kan jamannya qurbah. Qurbah itu ibadat, tapi ada al-qurbah. Utlubu ilaihil. Nah, carilah, tuntutlah, carilah, berusahalah gitu. Ya, mendekatkan diri sama Allah gitu. Ilaihi Allah. Nah, ini ilaihinya ini jangan juga muta'alliqun itu. Dengan cara apa mendekatkan diri sama Allah? Bi ta'atihi. Dengan taat kepadanya. Wal amali bima yurdi. Nah, dia artinya taat dengan cara beramal, beraktivitas dengan aktivitas yang Allah senangin. Nah, itu yang membuat kita dekat. Wa inna ma kunna dzalik. Nah, ini seakan-akan jawaban dari pertanyaan kenapa ditafsirin apa? Wasilah, itu wasilah ditafsirin al-qulub bita'atihi wal amal bima yurdi. Wa inna ma qulna dzalik. Hanya saja kami katakan itu. Kami katakan itu, katakan apa tadi? Mendekatkan diri dengan cara apa? Ya. Nah, mendekatkan diri dengan apa? Nah, dengan apa? Dengan amal taat. Nah, gitu. Kenapa kami tafsirkan seperti itu? Li'anna majami at-takalifi mahsuratun fi naw'aini la salisa lahu ma'aqul. Karena apa itu? Majami at-taklif semua ya. Nah, kita ini makanya tuh orang mukallaf. Kalau kita muslim akil balik berarti telah dibebani. Ada amanah yang harus kita pikul, dibebani oleh amanah. Karena Allah nawarin amanah ini, Allah tawarin kepada inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Kata Allah, aku pernah tawarin ya, takalif ini ya, perintah-perintah Allah yang harus dilakukan, yang harus ditinggalin, aku tawarin kepada langit, bumi, gunung-gunung yang gede-gede, yang besar-besar. Pak abaina ayahnya, mereka nggak mau. Kenapa nggak mau? Takut tidak bisa lah. Nah, tidak bisa melaksanakannya. Wahamalahal insan. Nah, manusia mau ya, apa memikulnya. Nah, inilah makanya kita sudah muslim akil balik cuma mukallaf, terbebani oleh amanah. Apa itu amanah yang Allah redho apabila kita laksanakan? Nah, tidak lain di sini apa? Melaksanakan perintahnya, jauhin apa? Nah, ini jawaban tadi kenapa ini tafsirin wasilah dengan tafsiran dua tadi.
Alasannya di anama jami takfir, karena seluruh yang Allah bebani kepada kita orang akhir balik hanya dua, la salisalahuma, tidak ada yang ketiganya. Ya, apa yang pertama kedua? Ada nama ini tarkul manhiyat. Ya, salah satunya adalah yang tadi itu, yang dikatakan takut itu dengan arti ninggalin yang dilarang. Yang kedua apa? Melaksanakan apa yang Allah perintah. Nah, ini cuma dua, nggak ada lagi. Jadi yang dibebani oleh Allah untuk kita laksanakan cuma dua, tarkul manhiyat dengan apa? Taqarrub ila Allah bi ta'at. Wa ilaihi isyarah bi qawlihi wa tabu ilaihi wasilah. Jadi wasilah ini diartiin ta'at, bukan wasilah itu wasilah tawasul lain lagi itu. Nah ini wal wasilah itu fa'ilatun. Wasilah itu wazannya kita sebut wazannya wasilah. Menurut sorok wazannya fa'ilah. Fa'ilah. Adapun PL-nya apa? Wasalah. Wasalah ilaihi. Apa nih wasalah? Taqarruba. Wasalah dengan arti apa? Taqarruba. Apa taqarruba? Mendekatkan diri. Jadi kita diperintah takut sama Allah disertai dengan dekat sama Nya. Nah, takut dengan cara ninggalin yang dilarang, dekat dengan cara apa? Taat. Nah, apa? Melaksanakan yang diperintah. Ada syair penyair orang Arab berkata dalam satu syairnya yang menunjukkan wasilah itu dengan arti dekat. Innar rijala lahum ilaika wasilatun. Innar rijala lahum ilaika wasilatun. Nah ini wasilatun artinya apa? Wasilatun ada artinya kurbah. Apa itu kurbah? Dekat. Wakilah ada yang memaknakan wasilah dengan arti mahabbah. Nah kalau begitu berarti utul mahabbatan, berusahalah kamu supaya Allah cinta gitu. Kalau yang tadi apa? Berusahalah kamu supaya Allah dekat gitu. Kalau ini apa? Berusahalah supaya Allah cinta. Ya sama juga kan, kalau udah dekat berarti apa? Jadi nah, itu wasilah dengan arti mahabbah. Nah artinya tahabbabu ilallah. Tahabbabu ilallah artinya berusahalah supaya cinta sama Allah, nanti Allah cinta kepada ente. Apalagi perintah Allah itu wajahidu fi sabilihi. Nah ini ayat yang berikut ini. Wajahidu masih ayat itu juga, masih ayat 35. Semuanya berarti perintah yang ketiga nih. Yang ketiga wajahidu. Apa jahidu? Nah ini maunya nggak disebut. Nah jadi Quran itu singkat. Ini orang udah mafhum. Kalau disuruh berperang sama siapa? Sama kawan. Udah jelas memusuh. Wajahidu al-adwa. Ayatnya nggak nyebut adu. Fi atau adi. Ya. Demi untuk apa? Nah, mencari taat sama Allah, mencari redha-Nya Allah. Jangan berperang dengan niat supaya naik pangkat. Kan ada orang berperang dengan niat naik pangkat. Yang tadi main game beda mah. Mau beri nah itu akan kena Allah tuh. Supaya jadi pahlawan. Nah, apabila kamu laksanakan perintah Allah yang tiga ini, la'allakum tuflihun. Apa? Supaya tuh la'allakum likai tasmudu. Dan supaya kamu beruntung. Kalau kita bilang sukses, sukses bahasa Inggris mungkin ya, bahasa Inggris. Ya udah katakan sukses, bahasa kita sukses itu bahasa Inggris. Nah bahasa Inggris tulisannya sukses. Nah kalau yang sukses, nah itu namanya pahala itu. Pasti kamu beruntung. Maksudnya beruntung di sini beruntung menurut pengertian Islam. Kalau orang sukses menurut pengertian bisnis berhasil, artinya dengan waktu yang singkat, ya, dia menjadi orang kaya.
Nah, orang sukses tuh. Nah, itu menurut pengertian orang dunia itu sukses seperti itu. Ya. Nah, jadi sukses berbisnis gitu lah. Ya. Nah, kalau yang dimaksud dengan sukses ini adalah al-khulud fi jannati itu ya. Apa itu artinya? Kekal di mana? Di surga. Nah, itu baru artinya apa? Sukses. Kalau belum masuk surga belum, ya. Kalau belum menginjakkan kaki ke surga belum dikatakan apa? Paman zuhdiha, ada ayat. Paman zuhdiha anin nari wa udkhila jannata faqad faz. Kapan seseorang dikatakan sukses menurut definisi Islam? Zuhdiha anin nar, orang dijauhi dari neraka dan dimasukkan ke. Nah, kalau dikatakan apa? Nah, sukses. Di anal falaha ismun jami'un. Kan? Tuplihun asal kata dari palah itu palaha, ya palaha ya li dan pelaku. Itu apa nih palaha? Al palah itu maskar. Itu jami'un lil falas. Arti daripada palah apa itu? Ya bebas dari makhluk. Apa itu bebas dari makhluk? Bebas dari segala yang kita nggak senangi. Nah, di dunia ini belum dikatakan palah, sebab ada terjadi sesuatu yang kita nggak senang. Umpamanya sekarang nih, kan kita lagi senang nih, ada duit, ada apa, makan enak. Ya. Nah, kemudian kebanyakan makan aja dikit, apa itu? Nah, ini ada palahnya. Jadi kan palah itu artinya senang, bahagia, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kayak model begini tidak ada kecuali mana? Di surga. Dia makan sebanyak-banyaknya, keluar keringat dari kakak, apalagi keluar apa? Kotor. Nah, jadi palah yang sesungguhnya nggak ada di dunia, ada di mana? Di akhirat. Nah, itulah kenapa palah itu artinya apa? Al-khalas min kulli makhluk. Terbebas dari segala yang tidak diinginkan. Wal qawlu bi kulli mahbub, meraih segala apa saja yang dia disukai. Nah, kalau di dunia apakah orang bisa mencapai apa yang disukai? Kagak, walaupun duitnya banyak. Nggak ya. Ada orang duitnya banyak tapi impoten. Berarti kan walaupun duitnya banyak nggak bisa apa yang dia senangin, nggak bisa. Jadi apa itu? Bahagia artinya terbebas dari segala yang tidak disukai dan apa yang diinginkan bisa dicapai. Nah, itu baru dikatakan pahala. Adanya di mana tuh? Di surga. Nah, mana itu dalilnya? Ini dalil firman Allah. Ini bukan ayat yang kita baca, dari ayat lain. Allah berfirman, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an. Law anna kafir, apa ini? Law anna lahum ma fil ardi jami'an. Ya, wa mis lahu ma'ahu liyaqtalu bihi min azab yaumil qiyamah ma tuqbila minhum mahfuz. Coba lihat. Nanti lihat kawan. Al-kafir. Seandainya orang kafir ini seandainya. Kan kalau orang mengandai-andai sesuatu yang mustahil pun boleh kan? Kalau mengandai-andai, seandainya saya bisa terbang, emang itu punya saya. Ya, orang mau andai-andai boleh aja. Ya, jadi kalau seandainya orang kafir nanti di akhirat punya, kan mustahil masa di akhirat orang punya. Ini mustahil, di akhirat nggak ada yang punya. Kenapa? Kata Nabi, orang dibangkit, apa dibangkit? Dibukit dari kubur, semuanya itu pada telanjang bulat. Nah, bagaikan bayi yang apa? Yang lahir. Berarti kan orang di akhirat baju aja nggak punya, apalagi dia memiliki dunia di sini. Makanya seandainya, ya, seandainya orang kafir memiliki dunia berikut isi-isinya di akhirat tadi semua, ya. Uangnya bukan hanya satu, dua kali lipat dunia berserta isi-isinya.
dia gunain oleh orang kafir, dia gunain untuk nebus apa? Nebus dirinya supaya jangan dimasukin ke neraka. Kira-kira bisa nggak? Seandainya orang kafir memiliki dunia berikut isi-isinya 2 kali lipat, misalnya ada wamis lahu ma'hu, ya, dia gunakan kekayaannya itu lihat tadi untuk menebus azab yang cukup bila niscaya Allah nggak terima. Nah itulah betapa mahalnya, betul mahalnya surga, betul ya. Baru hanya sekedar bebas dari neraka aja nggak diterima walaupun punya. Nah, itu kan baru hanya bebas lah, belum lagi masuk surga. Cukup bila ini ada tahu yakni anak kafir lau malakat dunia. Seandainya orang kafir nanti di akhirat memiliki dunia, bukan hanya itu, buat dunia ukhra mitluha, buat dunia ukhra mitlaha ma'aha, beserta dunia yang pertama 2 jadinya. Semua pada nafsahu minal azab yaumil qiyamah, kemudian digunakan untuk nebus dirinya jangan sampai dimasukkan ke neraka. Lam yuqbal min dzalikal bidah, maka Allah tidak menerima tebusan itu. Walahum azabun alim, mereka nanti akan dimasukkan ke azab yang sangat alim, yang sangat pedih di neraka. Wal maksud min hadza anal azab lazimun lil kufar. Artinya azab ini mesti pasti akan dirasain oleh orang kafir. La sabila lahum illa khalas minhu biwajhin wujuh. Dengan cara apapun diri mereka nggak akan terbebas dari azab tersebut. Nah itu namanya tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ra'yi. Nah sekarang ada tafsir bil maksur, tafsir yang nafsirin Nabi. Nah qaf itu namanya hadisun muttafaqun alaih. Ini Nabi sendiri yang nafsir ini. Anasin Anas bin Malik qala Rasulullah SAW yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala. Anas bin Malik berkata, Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, itu Rasulullah bersabda, Allah berarti hadis qudsi. Apa bedanya? Kalau hadis qudsi kan redaksinya dari Allah. Tapi hadis nabawi yang biasa redaksinya dari Nabi, hanya maknanya doang. Nah kalau ini lafaznya dari Allah, ya langsung Nabi cuma nyampein. Itu hadis qudsi. Nah apa bedanya lagi Quran dengan hadis qudsi? Kalau Quran itu lain khusus ya. Kalau kita baca setiap satu huruf Allah kasih 10. Ya satu huruf 10 hasanat. Nah kalau hadis qudsi enggak seperti ayat Quran, walaupun itu redaksinya langsung dari Allah. Apa firman Allah hadis qudsi? Yang begini. Apa kata Allah? Amin. Kata Nabi, kata Allah, qala Rasulullah yaqulu tabaraka ta'ala. Apa itu? La ahwanu ahlin nari azaban. La ahwanu ahlin nari azaban. Lau kanat lakad dunya kulluha. Ya, akun tamu tadian biha. Fayaqulu ma'am, fayaqulu qad aradta. Ya, minka aisal min hadza. Wa anta fi sulbi adam. Allah tusikabi wala adkhuluka nar. Wa udkhilaka jannata fa abaita illa syirka. Jadi Nabi bersabda, Allah berfirman, kata Allah, la ahwanu ahlin nari azaban. Orang yang diazab ini yang tadi itu yang mau nebus dunia berikut 2 kali lipat. Itu azab yang paling apa itu? Azab yang paling ringan aja gitu. Azab yang paling ringan aja di neraka. Seandainya ada orang nebus dengan apa tadi? 2. Padahal azab yang paling ringan masih kagak apa. Apalagi azab yang apa? Azab yang paling ringan aja di neraka
mau ditebus dengan tebusan dunia berikut isinya 2 kali lipat masih nggak diterima, apalagi azab yang lebih besar dari itu kan begitu. La ahwanu ahli nari azaban, azab yang paling ringan saja. Laukanat lakan dunia pula, kamu memiliki dunia berikut isinya. Yang ini Allah Ta'ala mau porak-porak nanya, Allah Ta'ala porak-porak nanya, seandainya ente nanti di neraka ya, ente diazab dengan azab yang paling ringan, ente punya dunia, kira-kira ente rela nggak nyerahin dunia itu demi untuk apa? Dibebaskan dari azab yang paling ringan. Seandainya ente punya dunia, ente rela nggak tuh? Rela tuh, maaf, rela tuh. Dia bertanya, ya maaf. Kemudian Allah bilang lagi, dulu pada waktu di dunia aku tidak minta dunia berikut isi-isinya. Aku tidak menuntut minta pada kamu, enggak minta dunia berikut. Hanya disuruh sholat doang, pada ada yang mau. Kalau nanti dari akhirat dunia berikut isinya nggak diterima. Dulu pada waktu kamu di dunia, kata Allah, aku nggak minta dunia berikut isinya. Hanya apa minta apa? Kalau sekarang pas sholat ngaji, kan kita lagi ngaji nih. Aku perintah hanya ngaji doang, kamu mau tidur? Kan enak kalau tidur. Kalau nggak tidur nggak boleh rokok. Dan sampai mana? Dulu waktu di dunia, aku nggak minta dunia, suruh ngaji doang. Tinggalin tuh rokok, tinggalin tuh HP, ngaji doang. Ini saya aku bebaskan kamu dari neraka, kan begitu. Kalau udah masuk neraka jangan perlu nyesel, seandainya jadi Allah kalau nanya, seandainya kamu punya dunia, rela nggak kamu dulu rela? Dulu nih dia ada bilang kata saya ini ada di tuh. Kata Allah, ya saya puluh kot Arab taminkan, kot Arab tuh bacanya tuh. Dulu di dunia Arab tu minka Aisyah min halkan. Kot Arab tu minka dulu di dunia aku tidak mengharap apa-apa. Ya aku hanya minta apa? Yang enteng. Apa itu? Suruh ngaji, suruh sholat, suruh apa itu enteng. Gak mau modal, mau modal. Wah antam disulti Adam. Ya waktu kamu ya mau disulti Adam, ya masih ini. Apa yang aku minta? Latus ridi itu doang. Jangan menyekutui aku, ya. Tuh, ya. Janganlah kamu kafir, kan enak gitu, ya. Wala adkhulkan nar. Kalau kamu tidak kafir masuk Islam, kamu ibadat, ya. Aku nggak akan masukkan kamu kemana? Ke neraka. Wa udkhilal jannah. Aku janji masukkan kamu kemana? Namun dulu apa? Abaita. Boga. Pak Abaita illa syirka. Nah sekarang kalau udah kamu kalau mau aku tawarin dulu, yang kamu pilih hanya syirik, ya udah sekarang neraka. Belum mau tunggu pakai apapun, nggak akan bisa. Hadal langsung musahada langsung hanya hadis riwayat Imam Muslim. Nah ada lagi riwayat Bukhari ini. Kalau Bukhari ini lewatnya yuja'u bil kafir yaumil qiyamah, nanti didatengin orang kafir dari maksudnya dihisab. Paling kullahu kata orang kafir, Allah bilang sama dia, lau ra'aita lau kana laka mil'ul ardi dahaban. Tuh ini lagi, seandainya kamu punya ya, yang ada di muka bumi ini semuanya emas, Allah. Nah, kalau yang ada di muka bumi emas, kira-kira semua bumi yang ada di ini semua emas milik engkau, milik kau semua. Aku ditangkap ini, maukah kau gunakan untuk menebus dirimu dari neraka? Gitu. Yang ditanya orang kafir, neraka boleh ditanya. Pasti orang kafir mengatakan apa? Naam. Oh, apa itu namanya naam? Iya, kami mau ya. Nah, ketika orang kafir bilang maaf, Allah bilang lagi, lakot kuntu, ya, lakot kunta suil tak dari dulu kamu di dunia hanya diminta apa tuh?
hanya diminta oleh Allah apa? Aisar min zalik. Dulu waktu di dunia kamu diminta, bukan diminta bumi jadi emas semua, enggak, hanya kamu diminta ringan. Apa tuh? Jangan kamu menyekutui aku, itu doang. Namun apa yang kau pilih di dunia? Nah, sirik. Karena kamu memilih sirik, nah kamu wajib masuk neraka. Soalnya sekarang nih, kamu memiliki bumi ikut isi-isinya, itu semuanya emas, nggak akan keluar dari neraka. Yuriduna ayah rujung nanar, main ingin keluar dari neraka. Wa mahum bimolidina minha. Kamu nggak akan keluar dari apa? Neraka. Ini Allah untung Allah udah kasih tahu. Ini kan sesuatu yang nanti akan terjadi. Ini kan nanti Allah akan. Ini sesuatu yang akan terjadi. Soalnya udah dikasih tahu oleh Allah. Oleh karena itu tidak nggak salah Allah. Udah dikasih tahu, udah apa, masih aja kita tidak mau memilih yang lebih mudah. Nah itu kan tadi. Nah sekarang tafsirnya yuridu ayat rujukan nar abadi fihi wajah. Ayat yang berbunyi apa itu? Yuriduna ayat rujukan nari wa mahum bikharijina minha. Ada dua penafsiran. Satu, ya, baikkan ada dua pendapat. Ahaduhuma annahum yahsiduna khurub nar. Mereka sudah nak masuk di neraka, berusaha ingin apa? Keluar. Yatlubun, ya berusaha. Walakin la yastati'un tadi. Namun mereka nggak akan apa? Mampu keluar. Gila. Nah, ketika itu ada suara. Ya. Ila amalahum lahabun nar. Ila mau kapan itu? Apabila gejolak apabila ya, apa api gejolak api ya membawa mereka ke atas. Kan dia ini dibawa neraka nih. Kalau api bawa mereka mana? Ke atas api. Jadi kan api gitu ya, tandanya mereka ada di bawah, kemudian dibawa oleh gejolak api mana? Ke atas neraka. Nah ketika itu kan kalau udah di atas lebih dekat pintunya, maksudnya itu. Nah kalau di bawah kan masih jauh pintu, kan pintu neraka di atas. Apabila mereka yang asalnya di bawah, kemudian dibawa oleh gejolak api mana? Ke atas. Ya. Kalau ke atas kan udah berarti udah dekat daripada di situlah mereka itu ingin keluar. Ya. Tuh. Nah, udah di atas dekat pintu, mereka ingin apa? Tolabul palayak gitu, mereka nggak akan mampu. Itu penafsiran pertama. Jadi kapan mereka itu ingin keluar dari neraka? Saat jasad mereka dilempar oleh api mana? Ke atas. Itu penafsiran pertama. Nah, penafsiran kedua. Kalau misalnya, annahum yatamannawna hurud. Nah kalau ini nggak pakai harus diangkat sama api. Emang saat mereka udah ada di dalam, mereka ingin apa? Keluar. Tuh. Ya taman nauna kan apa itu? Berangan-angan. Kayaknya kan kalau berangan-angan ada yang berangan mustahil keluar dari neraka. Berangan-angan biasanya pakai hati di bulu, nggak akan mampu. Ya. Baik itu berangan-angan atau berusaha, nggak akan bisa keluar dari neraka. Walahum azabun mukim. Kalau yang tadi azabun alim, yang kedua ini apa? Nah, gaib. Kalau alim artinya azab yang pedih, kalau mukim apa artinya? Kekal. Daimun sabutun. La yazulu anhum, tidak akan tidak akan dibebaskan. Wala yang takimu abadan, kamu gak akan bisa dipindahin. Nah itulah tadi walahum azabun mukim. Satu ayat lagi tanggung. Ayat yang terakhir apa? Basari kontu. Laki-laki yang mencuri. Nah kemudian perempuan yang mencuri. Dari kalau babnya mencuri yang disebut apa? Laki-laki dua. Tapi kalau bab zina yang disebut apa? Kan ada
wazaniatu wazani. Kenapa kalau berzina yang disebut perempuan dulu? Gitu. Dia nggak sakit, dia meraih-raih. Kalau mencuri dia sebut apa itu? Laki-laki watari waktu. Faktor ada. Ini tafsirnya ini. Kalau besaib nazarat itu mah. Nah, ini udah pernah dulu di dalam surat Baqarah berkata sudah baca. Ada orang munafik namanya Tuqmah bin Ubairik, jangan Tuqmah bin Ubairik. Ya, waqaddamna fi suratin Nisa udah kami sebut kisahnya Tuqmah mencuri dalam suratul Nisa, ya. Jadi Tuqmah bin Ubairik mencuri apa? Dirham apa dirhamnya? Baju perang, ya. Habis dia curi, ya. Kemudian ditaruh dalam karung, karung. Nah, karungnya itu dulunya bekas karung terigu, bekas karung terigu. Nah, belum dicuri itu karung terigunya masih ada, gitu. Habis dicuri masukin ke karung terigu. Nah, kemudian kan waktu dibawa apa itu? Itu bekas itu. Terigunya masih ada kan? Aura. Habis dicuri dibawa, kemudian dicicip kepada siapa? Orang Yahudi. Ada orang Yahudi, ya. Tunggu, salah satu orang, saya mau titip barang nih, ya. Nah, orang mau titip barang kan, titip barang masa nggak boleh? Ya, boleh, ini titip sini. Nah, itu bisa selesai. Nah, kemudian orang apa itu? Orang yang merasa kehilangan apa itu? Barang saya dicuri gitu. Nah, gampang kalinya, nggak betul itu aja tuh. Akhirnya yang tertuduh siapa tuh? Nah, yang dibikin orang Yahudi. Akhirnya Yahudi itu dituduh mencuri. Nah, kadang menurut polisi kena berhubung barang curian itu ada di tangan. Berarti apa? Nah, itu akhirnya ketahuan kalau yang mencuri itu siapa? Tuqmah, bukan orang Yahudi. Jadi walaupun dia itu beda agama, kalau memang dia nggak mencuri, ya nggak dipotong tangan. Ya. Walaupun dia orang Islam, kalau memang dia itu yang mencuri, dia potong tangan. Itu kemarin dari suatu itu saya udah tuh. Nah, sekarang yang kita maksud ayatnya apa ditafsirkan di sini? Innama sumya sariku sarik. Kenapa orang mencuri dinamai bahasa Arab sarik? Apa itu saroko? Kan artinya saroko itu ngambil barang orang diam-diam. Itu sarik tuh, ya. Kenapa orang mencuri dinamai apa? Ya annahu ya'khudhu syai'an alladhi laisa lahu ahluhu. Karena dia ngambil sesuatu yang bukan miliknya. Makanya itu apa? Sarik tuh. Pipopa diam-diam. Itu namanya apa? Tarik. Nah, kalau memang dia ngambil barang orang lain terang-terangan, nah itu bukan tarik tuh namanya. Apa tuh? Rampok lagi. Ada orang ngambil barang orang diam-diam tapi dengan cepat. Nah, itu bukan mencuri juga, apa namanya? Copet. Jadi kan semuanya jodohnya yang diambil punya orang. Cuma dengan cara-cara tertentu namanya lain. Ada bekal, ya, ada copet, ada kelompok, ada pencuri, gitu. Nah itu opak diam-diam. Wa minhu istaraqqa sam'a. Ada di dalam Al-Quran, jin itu kerjaannya mencuri pendengaran. Kalau mencuri pendengaran kan artinya apa? Yang dicuri, ya, diam-diam. Jadi kalau ada perkara-perkara datang dari Allah yang untuk dilaksanakan di sini, itu waktu zaman dulu jin masih bisa ke atas itu. Benar-benar, kira-kira apa nih? Oh, besok bulan mau mati. Ya gitu. Benar, akhirnya ini setan iblis yang bilang, punya teman.
di bumi punya teman, siapa temannya tuh? Tukang ramal, tukang apa? Itu gitu. Jadi hasil pendengarannya dilapor ke siapa? Oh, dukun. Yang namanya orang mencuri-curi pendengaran nggak 100%, paling-paling 100 yang pas didengar cuma 100. Makanya orang ahli-ahli itu tuh kepakannya meleset. Karena kan nggak mungkin ya, dengerin secara diam-diam, nggak mungkin apa? Nah, semuanya benar. Oleh karena setan mencuri-curi pendengaran itu, istilah pertama diam-diam, ya, istilah mencuri. Ya. Oleh karena itu, ini terjadi waktu zaman sebelum Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad dia sudah jadi Rasul, maka setan nggak bisa lagi. Ya. Dengan cara apa? Allah sambitin setan dengan meteor. Oh, kan malu kita lihat tuh. Itu setan tuh aja. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa laqad bayyana sama dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin. Sekarang setan nggak bisa lagi. Ini dulu ceritanya saat mereka masih bisa ke atas. Sekarang bisa bikin meteor. Kelihatan kan? Kelihatan. Itu. Ini istilahnya dengan arti mencuri-curi pendengaran, mustahnya apa ngumpet-ngumpet. Bahasa ribuhuna marfu bibikidah, marfu mubtada. Bi'annahu lam yaksib, wah itu bi'ainihi, karena tidak dimaksud dengan yang sesuatu, dengan yang tertentu. Wa inna ma huwa kakaulika man sarqa faqta yadahu. Ya, siapa aja gitu, siapa aja yang mencuri potongan. Oh. Nah sekarang kalau orang mencuri potong tangan, mana ya tangan mana? Kan dari sini sampai sini tangan. Nah yang dimaksud tangan yang dipotong adalah al-yadul yumna, tangan kiri. Di mana potong? Oh, kan pergelangan tangan. Ya. Dulu nih, ya, kalau orang mencuri dipotong tangan, nah, gampang tindakannya. Jadi kalau sekarang kan potong tangan bisa pakai medis. Nah, kalau dulu tarik aja tarik, ada orang taruh. Kan ininya udah bisa, misalnya terpisah. Gitu aja, terus putus. Jadi, kalau ini cuma kambing itu, ya, ada korban nih, motong ini aja ribet banget nih. Tapi kalau apa nih, yang motong dia nggak jaga, ini aja terus jaga. Jadi orang mencuri budi, caranya udah tarik. Ada orang lain sono, ini. Apa ini udah terpisah? Ini terus jadi, udah selesai. Tangan kanan. Nah kalau nanti mencuri kedua kali, kaki kiri. Mencuri ketiga kali apa? Tangan kiri. Nah mencuri keempat kali apa mencuri? Nah itu. Kebangetan. Gak kapok-kapok. Kalau Hasan Basri wasudi bakadzalika fi qiraati Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud membaca faqta'u aymanahuma. Ini bukannya beliau merubah-rubah ayat Quran, beliau menafsirin gitu, bukan artinya faqta'u aydiyahuma dibuang dibaca dengan apa? Bukan. Abdullah bin Mas'ud membaca tafsir. Jadi arti faqta'u aydiyahuma dengan tafsiran apa? Faqta'u aymanahuma, tangan kanan dulu. Wa inna maqala aydiyahuma wa lam yaqul yadaihima. Oh, ada lagi. Kenapa dibilang aydiyahuma? Kan aidi jamak. Nah kalau musanna nggak perlu dijamain, harus apa? Yadai. Kenapa Allah tidak mengatakan faqta'u yadaihima? Tapi yang Allah katakan kan aidi itu jamak. Oh, padahal tangan ada dua. Kenapa dijamain gitu? Kenapa nggak dimusannakan tapi dijamain? Nah artinya gini, ini anahu arada yaminan min hadza wa yaminan min hadi. Artinya potonglah tiap-tiap tangan kanan pencuri. Kalau memang mencurinya pertama kali, kan orang mencuri bukan satu, ya banyak, ya tangan kanannya tuh, ya. Pajak maaf pajuni oleh karena itu dijamakan, karena mencuri itu wanatu. Fa'innahu laisa lil insan illa yaminun wahid, kan manusia cuma
satu tangan kanan. Nah kalau dijamain nanti apa? Karena yang mencuri itu bukan seorang tuh. Wa kullu syai'in muwahhadun min a'dha'il insan idza dzukira mudhafan ila tsani fa sa'idan jumi'ah. Ya. Nah, jadi setiap anggota manusia yang jumlahnya satu apabila dimudhafkan maka digunakan lafaz apa? Jamak. Ya. Bukan aidiyahuma bukan yadaihima. Wal muradu bil yadi huna jarihah, yang dimaksud dengan tangan ini. Ya, menurut ulama. Apa itu? Min ru'usil asabi ilal fuq. Dari ujung jari mana? Pergelangan. Nah ini tangan. Ya, jadi bukan dipotong di sikut, bukan di sini, tapi di pergelangan. Fuq. Yajibu qat'uha fi hadis syarifah ilal fuq. Nah, kemudian ayat ini ditutup jazaa'am bima kasaba nakalan. Kenapa dipotong tangan? Sebagai hukuman dengan sebab jaza bima kasaba, dengan sebab perbuatannya. Apa perbuatan? Nakalan min Allah, perbuatan nakalan, azab. Ya, azab dari Allah, hukuman dan datang dari. Nah, ini kalau kita mau menerapkan hukum Allah. Ya, kalau kita menerapkan hukum Allah aman, ya, aman. Ya, orang yang pernah haji, pernah umroh, ya, orang dagang emas di sono sama seperti di sini dagang cabai bawang. Kalau di sini orang dagang cabai, kalau orang dagang cabai bawang, dia tukang cabai, tukang bawang, dia mau sholat, dia apa itu? Tutupin aja. Ini mau sholat, tutupin aja. Nah itu, nah ini di sono bukan cabai bawang apa? Tutupin aja, nggak ada yang berani mindahin. Kalau di sini kan banyak orang yang rajin. Kalau nggak disuruh dipindahin kan dia rajin. Kenapa? Karena si pencuri berpikir kalau saya ketangkep, apa? Tangannya lah. Nah itu jazaa'an bima kasaba Allah. Wallahu azizun hakim. Allah aziz. Allah maha perkasa. Perkasa pinti komi liman asal. Artinya Allah perkasa menghukum orang yang hambanya yang maksiat gitu. Nah kalau dia nggak bisa menghukum berarti nggak kuasa. Ya, ya. Ya pemerintah tidak bisa menghukum orang, tidak bisa menghukum berarti dia nggak kuasa. Gitu. Nah kalau seandainya dia berkuasa pasti dia bisa menghukum siapapun dia gitu. Kalau ada orang dia nggak bisa, oh berarti nggak kuasa. Hakim, Allah Ta'ala hukumannya maha bijaksana. Hukumannya maha bijaksana. Di antaranya apa? Hukuman orang mencuri dengan cara apa? Potong tangan. Dari mana tahu bijaksananya? Dengan sebab diterapkan hukuman ini aman. Itulah hikmahnya orang mencuri dipotong